Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani orang. Ya, membaca seneng kalau ada pengalaman rohani. Ini artinya Tuhan juga memberikan ilmu-ilmu di akhir zaman. Ini membuktikan Tuhan juga tidak diam ketika sudah masa kerasulan. Ternyata di akhir zaman ini Tuhan masih berbicara. Mestinya walaupun Al-Quran turun 30 juz itu mestinya Tuhan masih berbicara. Cuma waktu itu konsep di kita itu masih banyak terbelenggu dengan wawasan yang kamu pahami sesuai dengan pemahaman kamu sendiri. Coba kalau dulu setelah Nabi Muhammad, zaman sahabat bicara tentang ilmu rohani, sebenarnya Abu Bakar ini kan ahli rohani juga, tapi nggak semua yang didapatkan itu tersampaikan kepada khalayak rame, cuma pada orang-orang tertentu saja, begitu. Nah ini hari kita mendapatkan satu ilmu baru. Menurut saya ilmu baru. Ini pengalaman kan guru yang berharga. Apakah pengalaman itu salah atau benar, itu tetap pengalaman yang terbaik buat saya. Dan kita mencoba kita analisa pengalaman itu. Nah ini kan berupa sebuah tulisan. Nah, si anak ini, teman saya ini diantarkan kepada anak cabang konsep raga. Nggak tahu raga itu ada di mana. Dan kita masih melanjutkan pengalaman yang kemarin. Judulnya Roh Alam Tanah atau Bebatuan. Saya beri kesempatan kalian berpikir dan menghubungkan yang konten kemarin, ada roh alam tanah dan bebatuan. Kemarin kayak apa? Ini ada roh alam tanah atau bebatuan. Ada apa? Informasi apa di roh alam tanah ini? Dahulu mana tanah dengan rohnya? Ini kan perlu kita kaji juga. Gimana? Sudah siap mendengarkan apa yang akan saya baca? Ya, tata hati kalian, tata pikiran kalian yang ada di dalam diri kalian. Saya mencoba menerima apapun yang saya baca, masukkan dulu, setelah itu analisa. Apapun masukkan dulu, setelah itu analisa kalau sudah selesai. Roh alam tanah atau bebatuan. Sebuah ciptaan yang diciptakan setelah langit terbentuk. Sebuah ciptaan yang diciptakan setelah langit terbentuk. Tanah adalah barang-barang Tuhan. Barang-barang Tuhan. Tanah menjadi barang kekasih Tuhan. Tanah menjadi barang kekasih Tuhan. Dari tanah, Tuhan mendapat kreasi, juga membuat kreasi. Ulang lagi, dari tanah, Tuhan mendapat kreasi, juga membuat kreasi. Biasanya memanfaatkan tanah untuk dijadikan sebuah miniatur atau dasar sebelum menciptakan. Berarti dulu sebelum menciptakan manusia dimpel-empel sih Pak ya. Iki tambah apa? Kalau tanah kan misalnya tanah liat yang agak berlumpur itu
Kan bisa dirubah. Oh, kupingnya kurang begini, kurang begini. Oh, kasih matanya seperti ini. Itu yang paling sulit lagi itu bagaimana membuat bentuk ini tidak memulai seperti pertama menciptakan. Baru menciptakan air ditemukan. Bentuknya nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang lumayan agak sulit. Kan awalnya kan dulu diempel-empel ya. Si Adam itu konon ceritanya begitu kan. Diempel-empel, dibentuk-bentuk. Ya kan dari tanah liat itu. Ah, cuma ini yang Maha Pencipta yang luar biasa. Bagaimana tanpa ngempel-ngempel lagi, tapi saya membuat unsur-unsur manusia tersimpan di situ. Nemokno unsur mani dan sel telur. Jadi gabungan ini ternyata bisa membentuk ciptaan yang pertama. Dari sini hebat ini Maha Pencipta. Dari sini. Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Kenapa kamu harus mencintai selain orang yang mempunyai kemampuan seperti itu? Kenapa kamu mencintai makhluknya, tidak mencintai sang penciptanya? Ini saudara untuk mengingat kita semuanya. Walaupun saya bicara tentang roh alam tanah, tetap saya hubungkan dengan materi cinta sedikit. Ini untuk sekedar mengingatkan aja. Saya baca terus. Tanah dipercaya oleh Tuhan bahwa apa yang ingin Dia ciptakan akan jadi atau berhasil. Saya ulang lagi, tanah dipercaya oleh Tuhan bahwa apa yang ingin Dia ciptakan akan jadi atau berhasil. Tanah adalah ciptaan, buatan Maha menguntungkan. Baru tahu kan? Tanah adalah ciptaan buatan Maha menguntungkan. Selama ini yang kita tahu mungkin Maha Pencipta. Ternyata Maha menguntungkan yang punya ide. Menurut Maha menguntungkan bahwa tanah adalah barang menguntungkan. Saya nggak tahu ini barang menguntungkan yang kayak apa. Ya. Ini barang yang sangat menguntungkan di sisi apanya? Kok tanah itu menurut Maha menguntungkan adalah barang yang menguntungkan. Kalau dicari lagi ya dengan tanah ternyata banyak bahan makanan kita dapatkan dari situ. Kan barang yang menguntungkan. Tapi nggak tahu sekarang ditanami dengan bahan-bahan yang lain tidak menguntungkan. Harusnya tanah tetap menguntungkan bagi orang-orang yang hidup di sekitar tanah. Ini wis dianakno Den ya. Wis nyampur kabeh ya. Nah, ini menguntungkan apa banyak. Makanya menurut hati tanah itu paling baik di antara hati yang lain. Hati kita kan ada hati tanah, hati udara, hati angin, hati air. Yang paling baik adalah hati tanah. Kalau kamu sudah masuk ke hati tanah, maka kamu termasuk orang yang sangat menguntungkan. Dan perjalanan kamu menjadi baik ke depan. Kalau kamu mempunyai hati tanah. Nah, ini saya baru tahu, kalau wawasan yang dulu memang ada hati yang dibagi-bagi itu, baru tahu. Sekarang ini ada bagaimana tanah seperti itu. Ternyata hal semacam itu juga dipercaya oleh kebanyakan Tuhan. Walaupun sebagian juga ada yang tidak mempercayainya. Tentang tanah aja, sebagian besar Tuhan mempercayai bahwa tanah itu menguntungkan. Tapi juga ada Tuhan yang tidak percaya akan hal itu. Menurut saya api. Oh, menurut saya air. Nah, mungkin ada Tuhan yang lain akan mengatakan seperti itu. Nah, ini artinya apa?
Tuhan aja untuk memandang satu hal juga terjadi perbedaan. Tuhan memandang satu hal juga ada perbedaan. Nah, kita sering berbeda itu wajar. Tapi dari perbedaan itu bagaimana untuk mendapatkan rahmat. Ya kan, ikhtilaful ulama'i rahmatun. Perbedaan di antara ulama itu rahmat. Tapi pertanyaan sekarang ini, perbedaan ini menjadi rahmat ataukah menjadi azab? Kalau perbedaan kita bisa menjadi azab karena kita memaksakan pendapatmu, tidak memandang perbedaan itu membawa khasanah pemikiran saya lebih luas, maka ini menjadi rahmat. Kalau itu kamu memaksakan pendapatmu, berarti ini mengundang azab. Kamu di keluarga seperti itu, perbedaan itu menjadi rahmat atau mengundang azab? Itulah manusia, ya. Di sini kan juga nggak begitu rame juga. Menurut saya pada menguntungkan adalah air, tapi menurut kebanyakan Tuhan pada menguntungkan adalah tanah. Karena hal itu berubah sebuah kepercayaan, berupa sebuah kepercayaan. Karena hal itu berupa sebuah kepercayaan. Maka tanah seperti barang yang dicari-cari untuk membuat bahan dasar kreasi. Tuhan berpikir akan indah bila tanah diwujudkan menjadi sebuah ciptaan dan akan ditempatkan di alam. Siapa tahu ciptaan yang lain akan menemukan hal yang sama terhadap tanah itu. Siapa tahu ciptaan yang lain akan menemukan hal yang sama terhadap tanah itu. Padahal ketika Adam diciptakan dari tanah, siapa yang merendahkan Adam itu? Iya, satu iblis, bukan banyak iblis ya. Belum ada ceritanya kebanyakan iblis. Satu iblis saja. Seakan-akan bangsa iblis itu gitu juga semuanya. Belum ada ceritanya iblis kebanyakan rata-rata begitu. Tapi itu yang diceritakan kan satu iblis. Ingat, iblis itu bangsa. Bukan satu aja yang kita dapat cerita itu. Ya, iblis itu bangsa. Setan itu juga bangsa. Lah di dalam bangsa ada suku-sukunya. Di bangsa Indonesia kan ada suku-sukunya. Su'u bau wakoba ilah lita'arofu. Nah, itu kan ya. Ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal. Nah, ini juga dalam rangka kita untuk mengenal tanah yang selama ini kamu anggap biasa-biasa aja. Tapi menurut kebanyakan Tuhan, tanah itu sangat menguntungkan. Dalam hal apa? Kalau kita bercocok ya mestinya kan di tanah. Belum terdengar saya bercocok di atas udara. Ya, kalau bercocok di atas air pun ada unsur tanahnya. Ya, kalau nggak ada unsur tanahnya mungkin tanaman-tanaman yang kamu anggap di atas air itu ya karena hidupnya di air. Bukan, air itu juga mengandung tanah. Ya enggak sih? Kan sing tak omongkan ini, jangan-jangan saya salah. Oh, enggak tahu. Baru tahu ini bahwa bahwa air hujan itu mengandung tanah. Nanti kalau hujan, lihat apakah di waktu di hujan itu ngeres tangga. Itu baru kamu teliti nanti, ya. Kalau waktu hujan, biarkan aja di situ, yang lantai seperti ini, kamu pegang, ngeres enggak? Itu tandanya bahwa air itu mengandung tanah. Lah bumi ini bisa menjadi besar karena salah satunya kena air tadi itu.
Makanya menjadi besar sekarang ini. Nggak ada ceritanya bumi itu ukurannya tetap. Ukurannya selalu berkembang, selalu berkembang, selalu berkembang. Kalau kita melihat ceritanya bumi, ya itu selalu berkembang. Cuma kadang-kadang nggak berpikir ke situ ya. Kalau nggak percaya, coba kamu batu taruh di atas, itu akan lebih besar nggak? Tapi batu itu memang kudu batu yang panas. Makanya nanti kan akan keluar lumut. Keluar lumut kan? Itu lama-lama nanti batu itu menjadi besar. Ceritanya batu menjadi besar mungkin salah satunya itu. Salah satunya itu. Karena hal itu berupa sebuah kepercayaan, maka tanah seperti barang yang dicari-cari untuk membuat bahan dasar kreasi. Tuhan berpikir akan indah bila tanah diwujudkan menjadi sebuah ciptaan dan akan ditempatkan di alam. Siapa tahu ciptaan yang lain akan menemukan hal yang sama terhadap tanah itu. Artinya ciptaan yang lain bisa menemukan hal yang sama terhadap tanah itu, bahwa tanah itu sangat menguntungkan. Harapannya ciptaan yang lain kan juga berpikir seperti itu kan. Mereka akan lebih banyak memunculkan kreasi melalui sebuah tanah. Jadi tanah, mbok campuri opo, dadi opo, nggo nanam opo, dadi penak. Nah, gitu. Ada kreasi, bahan dasarnya tanah itu. Oh, ini tingkat keasamannya tinggi, harus dikasih apa, begitu kan? Mereka akan lebih banyak memunculkan kreasi melalui sebuah tanah. Keinginan Tuhan disepakati. Dan Maha Pencipta dengan senangnya mewujudkan tanah menjadi sebuah ciptaan. Mewujudkan tanah menjadi sebuah ciptaan. Namun tanah murni yang berasal dari tempat Tuhan, tanah murni. Ini perlu dipahami ya. Namun tanah murni yang berasal dari tempat Tuhan tidak 100% sama dengan tanah yang dibuat Maha Pencipta. Pertanyaannya, siapa yang membuat tanah murni? Kalau tanah murni seperti apa? Anake koyo apa ya tanah murni yang ditempati oleh Tuhan? Nah, ini kita baru berpikir, siapa yang memberikan fasilitas itu? Kalau kalian tahu, mungkin kalian akan mempelajari asal-usul Maha dan itu di luar dugaan kita. Ternyata Tuhan itu ada yang memiliki. Nah, baru tahu kan? Tuhan ada yang memiliki. Saya juga baru tahu berdasarkan buku yang dari sana yang saya baca, dari pengalaman teman yang saya baca. Nah, itu bisa melihat konten-konten yang lain. Untuk orang-orang yang untuk mempelajari kemurnian ilmu Tuhan, mungkin ini menjadi bahan masukan untuk kalian. Boleh jadi ini juga ilmu Tuhan yang harus kalian pelajari. Ya, jangan dicibir begitu saja. Kamu mencibir sama juga kamu menutup ilmu rohani ini. Atau lewatan ilmu rohani yang bisa sampai ke kamu akan tertutup. Terima aja, terima aja walaupun nggak masuk akal, terima aja. Satu saat ini akan masuk akal. Hari ini mungkin belum masuk akal pada dirimu, satu saat ini masuk akal buat dirimu. Sama juga orang yang pertama terbang mendarat ke bulan, nggak masuk akal. Tapi kalau ketika sudah eranya, oh bisa ternyata mendarat ke bulan. Awalnya nggak masuk akal. Oke, saya ulang lagi, keinginan Tuhan disepakati dan Maha Pencipta dengan senangnya mewujudkan tanah menjadi sebuah ciptaan. Namun, tanah murni yang berasal dari tempat Tuhan tidak 100% sama dengan tanah yang dibuat Maha Pencipta. Maha Pencipta tidak dapat membuat benda tiruan yang sama persis, walau Maha Pencipta adalah Tuhan.
Iya, nggak bisa membuat tanah tiruan persis. Akhirnya tanah yang diwujudkan menjadi sebuah ciptaan berupa olahan. Akhirnya tanah yang diwujudkan menjadi sebuah ciptaan berupa olahan atau tidak murni. Jadi tanah yang di sini adalah tanah boleh jadi juga murni. Boleh jadi ya. Tanah rancangannya akan diuji coba di langit dan akan disebarluaskan di seluruh penjuru langit agar semua dapat menikmati manfaat tanah. Nah, kalau kemarin di langit kan ada penghuninya dan ternyata di sana dia belajar pertanian. Salah satunya ini. Oh, kemarin di langit begitu dan rencananya akan disebarkan di seluruh penjuru langit. Oke, Mas. Mumpung belum jauh ya Mas ya, saya Ya. bertanya ya. Saya menangkap ada 3 tanah di sini. Tanah murni, tanah yang diciptakan, yang dibuat oleh pengkonsepnya yang maha menguntungkan, terus tanah yang dibuat oleh maha pencipta. Begitu ya? 3. Kalau yang maha menguntungkan itu punya ide konsep. Ide konsep baru nudi yang menciptakan adalah maha pencipta. Ya, ide konsep. Oh, harusnya ada tanah. Nah, baru kita itu disepakati, baru diarahkan ke maha pencipta. Berarti di sini tanah ya bisa menjadi 2 itu, tanah murni dan tanah yang diciptakan oleh maha pencipta. Ide konsepnya dari maha menguntungkan. Oke, saya lanjut. Roh alam tanah, nah ini, roh alam tanah diciptakan oleh maha pencipta juga. Jadi ada tanahnya, ada roh alam tanah. Oh, karena ini sesuatu yang menguntungkan, dibikin sekalian untuk membuat roh alam tanah. Jadi ada alam tanahnya, ada rohnya, ada tanahnya. Beda kan ya? Ada roh alam tanah, ada tanah. Jadi beda itu ya. Oke. Roh alam tanah diciptakan oleh Maha Pencipta juga. Seluruh Tuhan ikut menyaksikan pembuatan roh alam tanah. Dalam kurung yang mempercayai kehebatan tanah. Jadi hampir seluruh Tuhan ikut menyaksikan pembuatan roh alam tanah. Makanya roh alam tanah itu satu. Nah, bedakan. Roh alam tanah itu satu. Roh tanah itu banyak. Ya, bedakan di situ. Tanah juga banyak, ya. Banyak kan disebarkan tadi ya. Disebarluaskan di seluruh penjuru langit. Awal-awal kan diuji coba di langit, setelah itu disebarkan di seluruh penjuru langit. Mereka senang apabila ciptaan juga mau berkreasi terhadap tanah. Oh, berarti profesi yang terhebat adalah profesi petani. Ya, mau mereka siapa? Para maha senang apabila ciptaan juga mau berkreasi terhadap tanah. Berarti kamu menjadi petani otomatis menjadi kekasihnya Tuhan karena senang. Makanya yang banyak kekasih adalah seorang petani, petani yang murni. Petani yang bukan memperkosa tanah. Ya, ada tanah yang diperkosa sama petani. Itu gara-garanya idenya pengusaha kali ya. Iya.
banyak tanah diracuni dengan kimia macam-macam, akhirnya tanahnya kehilangan unsur haranya. Akhirnya unsur haranya harus diganti dengan produksi pabrik. Padahal tanah itu bisa membuat subur kalau kamu bisa berkreasi. Jangan-jangan, oh Tuhan kan berkreasi di situ, saya berkreasi dengan tanah. Bagaimana tanah itu bisa meringkil ya, yang tidak menghasilkan tanaman ya. Ada yang berpikir begitu juga, biar cepat dijadikan perumahan. Dia berkreasi. Dari kampung surga juga dia kreasi ya. Iya. Oh alah. Roh tanah diberi tugas oleh Tuhan untuk melaporkan kepada Tuhan siapa saja yang mau memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Roh tanah. Seharusnya kita sering terhubung dengan roh tanah juga ya, tidak hanya roh alam tanah ya. Tuhan akan memberikan pinjaman, ngutangi. Tuhan akan memberikan pinjaman kepada ciptaan yang mau berkreasi terhadap tanah. Pinjaman apa ini? Tuhan akan memberikan pinjaman kepada ciptaan yang mau berkreasi terhadap tanah. Makanya tanah ini kamu rawat dengan baik-baik, mungkin dikasih pinjaman lagi. Masa? Wong ini jamaahnya dia sendiri, masa pinjam-meminjam? Tanah apabila diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang, tanah akan membantu si pemakai untuk menjadi ciptaan yang sempurna. Jangan disia-siakan kamu bekerja di sana. Ya, punya kesempatan bisa macul tanah. Tanah akan membantu si pemakai untuk menjadi ciptaan yang sempurna. Ngono kate macul kok wangel gak jan ya. Tanah akan memberikan nutrisi yang baik bagi raga yang mau merawat atau mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. Wow, seru. Kita sudah dikasih lahan. Bukunya baru turun juga. Wah, berarti nek loro ndang maju lo nang kono. Ndang ngolah nang kono. Iki mau tanah akan memberikan nutrisi yang baik bagi raga yang mau merawat. Berarti konoan mengandung tanah ini. Sebab Tuhan menyayangi tanah. Tanah dapat menyampaikan apapun informasi yang dia dapatkan kepada Tuhan. Wih, kamu dikoncon sampai tanah, jos ya. Ini mau sebab Tuhan menyayangi tanah. Tanah dapat menyampaikan apapun informasi yang dia dapatkan kepada Tuhan. Iki sudah deklarasinya Tuhan. Tuhan itu menyayangi tanah. Kalau kamu berbaik-baik dengan tanah, ya otomatis kamu terhubung dengan barang yang disayangi Tuhan. Nek awakmu berbuat baik di tanah itu, maka otomatis itu kan disayangi Tuhan. Kamu dapat perlindungan dari Tuhan juga. Begitu saudaraku. Tidak sembarang nguyuh kok iki. Loh nguyuh bagi tanah. Dibutuhkan nutrisi oyo itu. Iya, dibutuhkan. Kolaborasi dengan cairan manusia. Kan butuh kolaborasi. Dia harus kolaborasi dong.
Jika tanah menginginkan ciptaan baik, maka dia akan segera mengabarkan kepada Tuhan. Jika tanah menginginkan ciptaan baik, maka dia akan segera mengabarkan kepada Tuhan. Begini, misalkan kamu lagi ngolah gitu ya. Kayaknya yang ngolah saya ini orang baik-baik deh, nggak ada emosinya sama sekali. Kayak nampaknya kok menyayangi saya. Tanah ini lapor pada Tuhan. Tolong dong orang itu yang merawat saya dibaiki juga, kasih anugerah, kasih rezeki kesehatan atau apapun. Tapi tanah sendiri sebenarnya juga mempunyai kemampuan untuk memberikan nutrisi kepada raga yang mau merawat atau mengolah. Seperti itu. Ini macul angel ya. Sor. Ini kabar gembira kan masih mengelola ya. Tarian ini. Jika tanah merasa dipersulit dirinya di alam, maka tanah akan menyampaikan bahwa ciptaan telah mempersulit dirinya. Ya Allah. Jangan-jangan si meracuni tanah, mati loro kabeh. Iya. Sedikit itulah informasi mengenai tanah. Roh alam tanah adalah sosok penampung data. Hati-hati bila berjumpa dengan roh alam tanah. Dia menggali informasi terhadap siapa yang ada di hadapannya. Komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha menyeimbangkan. Aku melihat tanah, pandanganku sangatlah luas. Aku ingin tanah bisa meluas seluas aku ingin memandang. Maha menyeimbangkan. Itu saya ulang lagi. Aku melihat tanah, pandanganku sangat luas. Aku ingin tanah bisa meluas seluas aku ingin memandang. Mungkin ketika kamu terhubung dengan tanah, kamu akan menjadi bijak. Karena pandangan keinginan si Maha menyeimbangkan ini ingin si tanah itu ingin tanah bisa meluas seluas aku ingin memandang. Jadi nang kono belajar bijak bisa dengan terhubung dengan tanah. Maha berkah. Jadilah tanah yang menyejukkan. Jadilah tanah yang subur. Jangan bersatu untuk sebuah perpecahan. Mangkane nek enek wong rebutan tanah, mestine hidupe kacau. Warisan berupa tanah nang kono enek sing menggagahi, itu hidupnya akan kacau. Cari contoh orang-orang yang menguasai tanah warisan, hidupnya lebih kacau tidak? Itu saudaraku. Jangan berebut tentang warisan tanah. Tanah itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya, jangan kalian rebutkan, tapi rawatlah tanah dengan baik. Tanah ini juga bisa melaporkan dirimu kepada Tuhan. Kamu baik kepada tanah itu, maka dia akan melaporkan dirimu adalah baik. Kalau kamu mempersulit tanah dengan cara apapun, dia akan melaporkan kamu. Tanah fungsikan sebagai tanah yang sesungguhnya, sebagai sumber kehidupan, sumber ketahanan pangan. Jangan sampai tanah yang ada di negeri ini ditanami oleh bangunan-bangunan yang membuat tanah itu
mengeluh tanah itu merasa dipersulit, berbaik-baik aja kepada tanah, selalu terhubung dengan tanah juga, maka kamu akan menjadi baik di mata Tuhan. Karena tanah adalah barang kekasihnya Tuhan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.